Ma'asyiral muslimin rahimallah. Jamaah salat Jumat Masjid Tugas yang dirahmati Allah. Tentunya mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kebahagiaan. Sehingga pada siang hari ini kita dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka melaksanakan satu ibadah yang mulia, yang salat Jumat berjamaah. Maka tentunya ini pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan. Dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua di tempat yang mulia, yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ada di bulan yang mulia, bulan Ramadan, tepatnya di hari yang ke-7. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan, puasa kita, tarawih kita, tilawatil Quran kita, sedekah infak kita, itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita diberikan kekuatan untuk bisa melanjutkan dan menuntaskan dengan penuh keistiqomahan di dalam melaksanakan seluruh ibadah di bulan Ramadan ini. Allah, maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelantisannya. Ma'asyiral muslimin rahimallah, maka tentunya pada kesempatan yang mulia ini pula, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT dengan senantiasa menjaga dan melaksanakan seluruh perintah Allah, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Sekaligus kita meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah, baik yang sifatnya haram maupun yang sifatnya makruh. Muslim Allah, tanpa kita sadari kita sudah sepekan melaksanakan bulan Ramadan. Maka tentunya sebagaimana yang Rasulullah ingatkan pada kita semua, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi puasa kita harus didasari atas dua hal. Yang pertama iman, yang kedua wahtisaban, yakni ingin senantiasa melakukan yang terbaik. Maka masyaallah, dalam hal ini sangat penting buat kita semua untuk bisa beristiqomah di dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa ini. Yang tentunya keistiqomahan itu bukan sekedar kita pertahankan hanya sekedar menjalankan rutinitas. Sebagaimana Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, kita diingatkan bahwa atakum, telah datang pada kalian. Siapa itu Ramadan? Siapa Ramadan? Syahrul Mubarak, yakni bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang saat kita sadari betul bahwasanya saat dinamakan bulan keberkahan, penuh dengan keberkahan, maka mestinya setiap hari tambah hari berikutnya itu semakin baik, semakin banyak kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana kita pahami bahwa barokah adalah zatatul khair, tamanya kebaikan-kebaikan. Sehingga kalaupun kemarin di hari pertama kita puasa masih hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, maka berikutnya di hari kedua kita tingkatkan yang lebih baik. Kalaupun di hari kedua kita tambah dengan tilawatil Quran 1 lembar misalnya itu, maka hari ketiga harus kita tambah dengan lebih baik. Dan pada saat ini mestinya pada saat yang hari ke-7 ini mungkin kita sudah melaksanakan puasa dengan baik, dengan melaksanakan infak, sedekah kita, bahkan tilawatul Quran, maka tentunya terus kita tingkatkan. Maka tentunya untuk bisa memiliki satu istiqomah itu sangat diperlukan adanya ilmu. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Yusuf surat 12 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basyirah ana wa man taban wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Muslim Allah, maka keistiqomahan itu hanya bisa kita dapatkan manakala yang pertama kita harus sadari betul bahwasanya kul, katakanlah hadi sabil, inilah jalanku, inilah agamaku, yang semuanya adalah ad'u ilallah, hanya kepada Allah arahan kita. Maka kita sadari betul bahwa sesungguhnya seluruh amalan kita tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Allah SWT. Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Muslimin Allah, hal ini semua juga tidak mudah kalau kita tidak memahami dengan benar apa yang diinginkan Allah SWT. Maka berikutnya selain ad'u ilallah adalah ala basyirah, di atas hujjah, di atas ilmu yang benar. Muslimin Allah, maka tentunya saat kita ingin menyadari
bahwa kita ingin istiqomah di jalan Allah, maka selain kita niatkan kalau Allah, kita harus memiliki ilmunya. Masyaallah, jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islam yang dirahmati Allah. Maka tentunya saat kita menyadari hal itu, kita jadi teringat bagaimana satu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah di hadapan para sahabat. Malaikat Jibril menanyakan beberapa hal. Yang pertama, beliau sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan satu kalimat, "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku atau jelaskan padaku wahai Muhammad apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab, iman adalah antuk billahi wal yaumil akhir wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa sanrihi wa sarihi. Jadi iman itu adalah beriman pada Allah, beriman pada kitab-kitab Allah, pada Rasul-Rasul Allah, pada yaumil akhir, dan pada takdir baik dan buruk. Shadaqta, benar wahai kaum Muhammad. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, akhbirni anil Islam, kabarkan padaku, jelaskan padaku tentang Islam. Maka Rasulullah jawab, Islam adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait ma ilaika sabila. Masyaallah, dari dua hal ini kita bisa pelajari betul, kita bisa pahami betul bahwa sesungguhnya ada hal yang begitu urgen, ada yang begitu penting, yakni masalah iman tadi. Dan saat masalah iman, maka kita mengenal ada dua hal tadi, yaitu iman pada Allah dan pada Rasulullah, sekaligus bagaimana dengan dua kalimat syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Maka tentunya saat kita ingin memiliki keistiqomahan yang nantinya akan memiliki satu hal yang luar biasa, maka terus kita pahami betul bahwa di dalam dua kalimat syahadah itu ada sebuah persaksian. Yaitu satu kalimat asyhadu an la ilaha illallah sekaligus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana di situ kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan dua kalimat syahadah dengan satu kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Di mana di kalimat persaksian ini, saat kita pahami betul ada tiga hal yang kita perhatikan saat kita mengucapkan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang pertama, kita harus sadari betul bahwa persaksian itu merupakan ikrar kita sebagai seorang muslim. Sehingga saat kita menyampaikan dua kalimat syahadah, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita telah madkhal ila Islam, telah masuk pada Islam. Itu sebuah ikrar. Sehingga di dalam Al-Quran diberikan satu penegasan, isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah saya adalah seorang muslim. Masyaallah. Maka tentunya syahadat selain merupakan satu ikrar, itu ternyata juga al-qasam, yang sudah sumpah. Sehingga saat kita bersumpah dengan kalimat la ilaha illallah, ada satu konsekuensi di antaranya, yakni kita menyampaikan kul inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lirabbil alamin. Maka begitu Allah perintahkan, kita akan laksanakan itu semua. Saat Allah perintahkan kita melaksanakan puasa, kita juga laksanakan puasa tersebut. Karena itu merupakan ucapan kita dengan kalimat asyhadu tadi yang mengandung makna adalah al-qasam, yang bersumpah kepada Allah SWT. Masyaallah. Maka tentunya saat kita bersumpah pada Allah, maka apapun perintah Allah akan kita laksanakan. Sekaligus apapun yang dilarang Allah akan kita tinggalkan. Itu betul pada sumpah-sumpah kita. Kemudian yang ketiga, masalah saat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, selain kita berikrar sebagai pribadi muslim, kemudian kita bersumpah di hadapan Allah, maka kita telah melakukan satu perjanjian, yakni al-mitsaq, perjanjian dengan Allah SWT. Sehingga masalah betapa indahnya kehidupan kita karena kita telah melakukan perjanjian dengan Allah SWT. Di mana dalam perjanjian ini jelas sekali bagaimana kebaikan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, Allah akan balas dengan kebaikan. Sedangkan perbuatan buruk yang kita lakukan juga Allah balas dengan balasan burukan. Ini satu hal yang luar biasa. Betapa tidak Allah telah berikan hal yang begitu banyak bagi kita semua, dengan satu harapan kita diperintahkan untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Innallaha kadzabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah wajibkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan atas segala sesuatu. Sehingga puasa kita harus kita lakukan dengan yang terbaik. Bismillah, jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islam yang dirahmati Allah.
Maka tentunya saat kita menyadari betul bahwa kalimat syahadah itu merupakan ikrar, sumpah sekaligus perjanjian dengan kita dan Allah, maka akan muncul sebuah keimanan yang begitu kokoh. Masyaallah, bismillah. Keimanan akan begitu kokoh manakala didasari dengan 3 hal tersebut. Itu akan muncul 3 hal pula. Yang pertama, sebagaimana Rasulullah sabdakan, al-iman adalah tasdiqan bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Maka tentunya masalah Allah, saat kita menyadari, memahami terkait dengan kalimat sumpah tadi, kalimat asyhadu tadi, akan muncul sebuah keimanan yang begitu kuat. Kita meyakini bahwa semua apa yang kita laksanakan, semua apa yang kita terima, semua dari Allah SWT. Kita menyadari betul bahwa setiap apa yang kita lakukan diperhatikan Allah SWT, dan kita menyadari betul bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti dibalas Allah SWT. Maka tentunya kita akan senantiasa melakukan yang terbaik, yang terbaik. Itu keyakinan kita. Maka dengan hal itu semua, masyaallah, kita tidak dibolehkan untuk egois. Yani kita menyadari kenikmatan yang kita miliki sendiri, maka perlu kita sampaikan. Maka yang berikutnya selain tasdiqan bil qalbi, yakni perlu kita sampaikan dengan wa iqrar bil lisan, dengan ikrar dengan lisan kita. Masyaallah. Maka tentunya kebaikan-kebaikan yang kita pahami, kemudian keyakinan-keyakinan yang kita yakini betul, kemudian kita sampaikan kepada yang lain bahwa sesungguhnya kenikmatan ada dalam Islam, bahwa sesungguhnya setiap kebaikan ada dalam Islam, bahwa sesungguhnya segala hal yang begitu indah hanya ada dalam Islam, selain itu adalah tidak baik. Masyaallah. Maka tentunya yang perlu kita sadari betul, setelah kita menyampaikan seperti itu, kita lanjutkan dengan wa amalun bil arkan, dengan amal, dengan perbuatan. Masyaallah. Puasa ini jadi satu contoh betapa bukti keimanan kita akan diuji Allah dalam puasa ini. Puasa sebagaimana Allah firmankan dalam sebuah hadits qudsi bahwa as-shaumu li, puasa dalam untukku, wa azzibi, dan aku sendiri akan membalasnya. Maka tentunya masyaallah subhanallah, ini puasa betul menjadi satu bentuk keimanan kita. Yang pertama, bagaimana iman puasa ini dengan iman bagi kita laksanakan itu semua. Kemudian di puasa ini pula kita juga disuruh menjaga lisan kita, dan dengan puasa pula kita disuruh untuk senantiasa menjaga amalan-amalan kita. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, ada 4 hal yang harus kita perhatikan saat kita berpuasa. Yani yang pertama, jagalah lisan kita. Jagalah lisan kita. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Berkata yang baik. Kemudian yang kedua, Rasulullah perintahkan kita untuk menjaga amalan kita yang semuanya bermanfaat. Min husnil islam mar'u ta'kuru ma la ya'ni. Jadi di antara tanda sempurna iman seseorang atau Islam seseorang, dia senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya di dalam berpuasa seluruh amalan kita amalan yang senantiasa bermanfaat. Kemudian yang ketiga, Rasul ingatkan kita untuk senantiasa la taghdab, janganlah marah. Jadi jelas sekali masyarakat muslim Allah, betapa kita disuruh menjaga lisan kita, disuruh menjaga perilaku kita, sekaligus disuruh menjaga emosional kita. Dan puncaknya ternyata Rasulullah perintahkan kita untuk la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagai mencintai dirinya sendiri. Maka tentunya bulan puasa menjadi satu hal yang luar biasa untuk senantiasa menumbuhkan empati, menumbuhkan simpati, dan sekaligus merasakan bahwa orang di sekitar kita untuk bisa merasakan kenikmatan apa yang kita rasakan. Maka tentunya saat kita memiliki iman yang kokoh tadi, itulah yang akan muncul yang namanya istiqomah. Ya. Dan istiqomah ini betapa Allah ingatkan kita semua, sebagaimana di dalam surat Fussilat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang yang mengatakan kami beriman pada Allah, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan mengutus malaikat senantiasa menjaga dia dengan membisikkan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Janganlah kalian bersedih, janganlah takut, dan sahabat kemudian surga telah menanti Anda semua.
Masyaallah. Maka tentunya hal yang luar biasa saat kita mampu istiqomah terutama dalam puasa ini, kita akan dapat satu kebahagiaan yang luar biasa dan puncaknya adalah kebahagiaan surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Manakala kita telah mampu melaksanakan itu semua, yang istiqomah yang kita dapatkan adalah as-sa'adah, yakni sebuah ketenangan, sebuah kemuliaan, sebuah kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa melaksanakan itu semua, yang nantinya Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang benar-benar yang terbaik, kemudian bisa menghasilkan pribadi kita menjadi pribadi yang muttaqin sebagai takdir Allah ta'alakum tatakun. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala bi Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallah muslimin Allah, jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islam yang dirahmati Allah. Maka tentunya saat kita menyadari betul bahwa saat ini kita ada di bulan Ramadan, bulan yang begitu istimewa, bulan yang kita nantikan. Sebagaimana Rasul sampaikan, atakum telah datang kepada kalian Ramadan, yang bulan Ramadan, syahrul mubarak, yakni bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian apa? Faradallahu azza wa jalla, Allah wajibkan kepada kita semua kesyam, yang puasa. Di saat yang sama Allah juga ingatkan kita bahwasanya pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Yang tidak kalah penting disampaikan pada di akhir hadis tersebut, fihi, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang malam Lailatul Qadar. Maka tentunya masyaallah, di kesempatan yang mulia pula, marilah kita senantiasa jaga malam-malam kita. Sebagaimana juga diingatkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 167, yakni Ramadan itu bukan sekedar puasa, tetapi juga al-lail. Maka di dalam satu hadis juga diingatkan kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Di hadis berikutnya, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka tentunya yang kita jaga bukan hanya puasa kita saja, tapi juga qiyamu Ramadan kita. Untuk itu malah kita senantiasa jaga, dan tentunya kita berharap semua kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Untuk itu masyaallah, maka tentunya marilah kita jaga seluruh malam, mulai malam pertama dengan malam terakhir. Tiap-tiap malam kita jaga dengan tarawih kita, dengan qiyamul lail kita, dengan salat jamaah kita, dengan tilawatul Quran kita, dan tentunya dengan amalan-amal baik yang lainnya. Semoga begitu nanti datang Lailatul Qadar kita mendapatkan amalan-amalan yang begitu luar biasa. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إنك رؤوف رحيم اللهم انصر للمجاهدين والمسلمين في فلسطين اللهم سلمنا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي إندونيسيا وفي كل مكان وزمان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم يسر ولا تؤسر يا الله اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا في صيام رمضان اللهم يسر لنا في قيام رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين